Hai, I'm Arini. Kalau kamu bersio ayam ya, coba jawab satu pertanyaan ini dengan jujur ya, belakangan ini ya. Apakah kamu merasa hidup mulai bergerak lebih cepat ya? Pekerjaan bertambah, tanggung jawab semakin besar, orang-orang mulai berharap lebih kepadamu ya. Tetapi di saat yang sama ya, tenaga dan pikiranmu juga terasa lebih cepat habis gitu loh. Kalau itu yang sedang kamu rasakan ya, tenang ya, kamu tidak sendirian ya. Dan yang lebih penting ya, itu bukan berarti kamu sedang berjalan ke arah yang salah ya. Kalau ada satu kalimat yang paling sering menggambarkan energi sio ayam di bulan Agustus ini ya, mungkin kalimatnya itu adalah seperti ini ya. Bulan ini bukan datang untuk menguji apakah kamu kuat ya, tetapi untuk menunjukkan seberapa besar potensi yang sebenarnya sudah ada di dalam dirimu ya. Masalahnya ya, proses itu seringkali terasa tidak nyaman ya. Karena sebelum seseorang tuh dipercaya membawa tanggung jawab yang lebih besar ya, biasanya dia akan menghadapi tekanan yang lebih besar dulu. Itulah tema utama bulan ini ya, energi Agustus membawa proses penempaan ya. Tekanan hadir bukan sebagai hukumannya, tetapi sebagai proses pembentukannya agar sio ayam menjadi lebih matang dan siap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar ya. Pernah nggak kamu memperhatikan ya, kalau hidup sering punya cara yang unik ya, saat kita belum siap ya, semuanya terasa lebih tenang ya. Tetapi begitu kita mulai berkembang ya, tantangan justru ikut bertambah ya. Bukan karena hidup sedang mempersulit ya, tetapi karena hidup sedang meminta kita itu untuk bertumbuh ya. Nah, disinilah banyak orang salah paham ya. Mereka mengira ya kalau tekanannya bertambah ya, berarti nasibnya sedang buruk ya. Padahal ya, belum tentu. Justru bulan ini ya, tekanan dan peluang berjalan berdampingan ya. Semakin besar kepercayaan yang diberikan ya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul ya. Kalau beberapa waktu terakhir ya, atasan mulai lebih sering meminta pendapatmu ya, klien mulai lebih percaya, atau orang-orang mulai melibatkanmu dalam keputusan penting ya, jangan langsung panik ya. Itu bisa menjadi tanda bahwa kerja kerasmu itu mulai terlihat ya. Di bulan ini ya, peluang menerima kepercayaan baru, memimpin proyek, atau mendapatkan pengakuan atas kerja yang selama ini dilakukan memang lebih terbuka dibanding biasanya ya. Tetapi ya, ada satu tantangan yang justru datang dari dalam diri sendiri ya. Sio ayam dikenal sebagai pribadi yang lebih teliti ya, standarnya tinggi. Kalau mengerjakan sesuatu ya, ingin hasilnya benar-benar bagus ya, itu adalah kelebihannya. Tetapi bulan ini ya, kelebihan itu bisa berubah menjadi beban ya, karena tanpa sadar ya, kamu mulai menuntut dirimu terlalu keras, merasa semua harus sempurna, merasa tidak boleh salah, merasa harus membuktikan kemampuan di setiap kesempatan ya. Padahal yang paling melelahkan seringkali bukan pekerjaannya ya, melainkan tekanan yang kita ciptakan sendiri ya. Jadi Ibu menjelaskan bahwa sumber stres utama bulan ini justru lebih sering berasal dari ekspektasi tinggi yang dibebankan sio ayam kepada dirinya sendiri dibanding tekanan dari luar ya. Coba renungkan sebentar ya. Berapa kali kamu berhasil menyelesaikan sesuatu ya, tetapi bukannya merasa bangga, kamu malah sibuk mencari kekurangannya ya. Berapa kali kamu menerima pujian ya, tetapi langsung menjawab, ah itu biasa aja. Kalau kamu sering melakukannya ya, mungkin bulan ini ya mengajarkan satu hal yang sederhana ya. Belajarlah menghargai prosesmu sendiri ya, karena orang yang tidak pernah mengakui kemajuannya ya akan terus merasa tertinggal, meskipun sebenarnya sudah berjalan sangat jauh ya. Lalu ya, apa yang sebaiknya dilakukan ya? Menurutku ya, jangan fokus mengurangi tekanannya, karena tekanan itu tidak selalu bisa kita kendalikan ya. Yang bisa kita kendalikan adalah cara kita meresponnya ya. Pilih 3 hal yang benar-benar penting ya, kerjakan satu persatu, jangan merasa harus menyenangkan semua orang ya. Dan jangan merasa semua kesempatan harus diambil sekaligus ya. Karena bulan ini ya, yang dibutuhkan bukan bekerja lebih banyak ya, tetapi bekerja lebih fokus ya. Kamu pernah merasakan seperti itu juga? Merasa sibuk dari pagi sampai malam, tetapi ketika hari terakhir ya, rasanya tidak benar-benar maju? Kalau iya ya, mungkin masalahnya bukan karena kamu yang kurang bekerja keras ya, tetapi karena energimu tersebar ke terlalu banyak hal gitu loh. Dan itu akan kita bahas lebih dalam di bagian berikutnya ya.
Karena ada satu kesalahan yang sering dilakukan Sio Ayam di bulan Agustus ya. Kesalahan yang membuat peluang besar justru lewat begitu. Kalau tadi kita berbicara tentang tekanan ya, sekarang kita berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak disadari banyak orang ya. Yaitu di balik tekanan itu ya sebenarnya ada peluang yang sedang terbuka ya. Masalahnya ya, peluang itu tidak selalu datang dengan cara yang nyaman ya. Terkadang ya dia datang dalam bentuk pekerjaan baru, tanggung jawab baru, atau orang yang tiba-tiba mempercayakan sesuatu kepadamu ya. Karena itu ya jangan pura-pura melihat sesuatu tambahan tanggung jawab sebagai beban ya. Coba lihat dulu ya, mungkin itu justru pintu yang sedang dibukakan untukmu ya. Yang menarik ya, bulan Agustus ini mendukung Sio Ayam untuk lebih mudah dikenal karena kemampuannya yang memang sudah dimiliki ya, bukan karena keberuntungan yang datang tiba-tiba, tetapi karena hasil kerja yang selama ini perlahan mulai terlihat oleh orang lain ya. Tetapi ya ada syaratnya, jangan terus bekerja dalam diam ya. Aku tahu ya banyak Sio Ayam berpikir ya, kalau hasil kerjaku memang bagus ya orang pasti akan melihat ya. Sayangnya ya dunia tidak selalu seperti itu ya. Terkadang orang lain bukan tidak menghargai kita gitu, mereka hanya tidak tahu apa yang sudah kita lakukan ya. Karena itu ya bulan ini adalah waktu yang baik ya untuk mulai lebih berani menyampaikan ide ya, menceritakan progres atau menunjukkan hasil kerja yang memang layak untuk diketahui ya. Bukan untuk pamer ya, tetapi supaya kesempatan bisa menemukanmu ya. Strategi ini juga menjadi salah satu fokus utama bukuku ya. Jangan hanya berharap ditemukan ya, tetapi mulai menyuarakan pencapaian dengan cara yang wajar dan profesional ya. Sekarang aku mau bertanya, pernah gak ya kamu menolak sebuah kesempatan ya, bukan karena tidak mampu gitu, tetapi karena merasa belum cukup baik? Kalau pernah ya coba pikirkan lagi ya. Jangan-jangan orang lain sudah lebih percaya kepadamu daripada dirimu sendiri, ya enggak? Lalu ada satu kesalahan lagi ya yang menurutku jauh lebih sering terjadi ya, yaitu terlalu sibuk. Banyak orang menganggap ya semakin sibuk berarti semakin produktif. Padahal belum tentu ya. Bulan ini justru mengingatkan Sio Ayam untuk berhati-hati dengan jebakan itu ya. Terlalu banyak aktivitas bisa membuat fokus terpecah ya. Dan akhirnya energi habis ya, tetapi hasilnya tidak maksimal. Daripada mengerjakan 10 hal dengan hasil yang biasa ya, lebih baik mengerjakan 3 hal ya, tapi hasilnya benar-benar berkualitas ya. Karena yang akan diingat orang ya bukan seberapa sibuknya kamu gitu loh, tetapi seberapa besar dampak yang kamu berikan ya. Makanya aku suka sekali dengan satu prinsip sederhana ya. Sebelum berkata iya, beri dirimu beberapa menit dulu ya untuk bertanya ya, apakah ini benar-benar penting? Atau aku hanya takut mengecewakan orang? Percaya deh, 2 pertanyaan sederhana itu ya bisa menyelamatkanmu dari banyak keputusan yang nantinya justru menguras tenagamu. Ada satu lagi yang menurutku perlu diperhatikan ya. Bulan ini ya, emosi bisa lebih mudah naik turun ya. Bukan karena kamu berubah menjadi orang yang berbeda gitu, tetapi karena tuntutan yang datang memang lebih banyak ya. Akibatnya hal-hal kecil pun kadang terasa lebih sensitif ya. Kalau suatu hari nanti kamu merasa mudah tersinggung ya, atau memang ingin langsung membalas ucapan seseorang ya, coba jangan langsung bereaksi ya. Tarik napas, beri jeda. Seringkali ya, setelah emosi mereda ya, cara pandang kita ikut berubah. Kamu pernah mengalami itu ya, menyesal karena mengambil keputusan saat sedang lelah ya, atau mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kamu katakan ya. Kalau iya ya, bulan ini mengajarkan bahwa memilih waktu untuk berbicara sama pentingnya dengan apa yang ingin disampaikan ya. Nah, sampai di sini ya mungkin ada yang mulai berpikir ya, kalau peluangnya memang sedang terbuka ya, kapan waktu terbaik untuk bergerak ya? Itu pertanyaan yang bagus ya. Karena ternyata ya, energi bulan Agustus tidak sama dari awal sampai akhirnya. Ada minggu yang lebih cocok untuk menyusun strategi, ada minggu yang sangat kuat untuk mengeksekusi rencana ya. Dan ada juga minggu yang lebih baik dipakai untuk mengevaluasi hasil ya, bukan memulai sesuatu yang baru. Polaritme mingguan inilah yang menjadi salah satu pembahasan penting dalam e-book yang aku tulis ya, spesial untukmu di bulan Agustus ini ya. Bahkan ya, di e-book yang aku tulis ini aku juga membahas lebih rinci mengenai tanggal-tanggal yang secara umum lebih mendukung
untuk membuka usaha, menangani kontrak, pindah rumah, sambil mengambil keputusan penting lainnya. Jadi bukan hanya membahas apa yang mungkin terjadi ya, tetapi juga kapan waktu yang lebih mendukung untuk melakukannya ya. Dan menurutku ya, itulah yang membuat ramalan bukan sekedar menarik untuk didengar, tetapi bisa menjadi bahan pertimbangan ya, supaya kita mengambil keputusan yang dengan lebih tenang dan lebih sadar ya. Kalau dari semua pembahasan hari ini ya, ada satu hal yang ingin aku titipkan untuk kamu ya, adalah ini. Jangan buru-buru menganggap tekanan itu sebagai musuh ya. Ciong ya. Karena belum tentu tekanan datang untuk menjatuhkanmu ya. Bisa jadi ya tekanan datang untuk menunjukkan bahwa kamu sudah siap ya menerima sesuatu yang lebih besar. Dan yang penting ya, jangan kehilangan dirimu sendiri ya di tengah proses itu ya. Oke, sekarang ya, kalau kamu sedang tidak menyetir atau melakukan sesuatu yang membutuhkan konsentrasi, aku ingin mengajakmu melakukan satu latihan sederhana ya. Tidak ada yang perlu dipaksakan ya, cukup rasakan saja. Dan mulai. Tarik nafas perlahan, lalu hembuskan pelan-pelan ya. Sekali lagi, tarik nafas dan hembuskan ya. Sekarang, ingat kembali semua tekanan yang sedang kamu hadapi bulan ini ya. Mungkin tentang pekerjaan, tentang usaha, tentang keluarga, atau mungkin tentang masa depan yang masih belum pasti ya. Tidak usah dianalisa, tidak usah dilawan, cukup disadari ya, bahwa semua itu memang sedang ada ya. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri ya, perasaan apa yang paling kuat muncul saat ini ya. Apakah itu cemas? Apakah itu lelah? Apakah takut gagal? Atau mungkin ya takut mengecewakan orang lain? Apapun jawabannya ya, tidak apa-apa ya. Perasaan itu tidak membuatmu menjadi orang yang lemah ya. Perasaan itu hanya sedang meminta untuk disadari ya. Sekarang, bisakah kamu mengizinkan perasaan itu tetap ada hanya untuk beberapa saat? Tidak perlu diusir, tidak perlu dipaksa hilang, cukup katakan dalam hati, aku melihatmu, aku menerimamu. Lalu tanyakan lagi ya, kalau aku mau ya, bisakah aku melepaskan sedikit saja rasa cemas ini? Tidak harus semuanya ya, sedikit saja. Tarik nafas, lalu saat menghembuskannya, bayangkan sebagian beban itu ikut keluar ya. Sekarang, perhatikan apakah masih ada rasa takut, takut salah, takut gagal, takut tidak cukup baik. Kalau masih ada ya, tidak apa-apa ya. Sekali lagi, tanyakan dengan lembut ya. Bisakah aku membiarkan rasa takut ini menjadi lebih ringan? Kalau jawabannya belum ya, itu juga tidak apa-apa. Kalau jawabannya iya ya, biarkan napasmu membantu melepaskannya. Sekarang ya, mungkin masih ada satu lagi ya, keinginan untuk selalu sempurna, keinginan agar semua orang mengerti ya, keinginan untuk selalu berhasil di setiap langkah ya. Pelan-pelan, tanyakan lagi, apakah aku bersedia melepaskan sedikit kebutuhan untuk selalu sempurna? Karena menjadi manusia ya memang berarti harus belajar, bukan selalu benar. Sekarang ya, aku ingin kamu mengingat satu hal, kalau kamu sudah melewati begitu banyak tantangan ya, sampai akhirnya bisa berada di titik hari ini ya. Artinya ya, di dalam dirimu sudah ada kemampuan untuk melewati tantangan berikutnya. Mungkin yang kamu butuhkan bukan bekerja lebih keras, tetapi lebih percaya kepada dirimu sendiri ya. Tarik nafas sekali lagi dan hembuskan perlahan ya. Rasakan tubuhmu sedikit lebih ringan, pikiranmu sedikit lebih tenang, dan biarkan dirimu membawa satu keyakinan baru ya. Tekanan tidak selalu berarti hidup sedang menghukummu. Terkadang tekanan hanya sedang mempersiapkanmu ya untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini ya, cukup satu langkah kecil ya. Cukup satu keputusan yang lebih bijak,
Cukup satu pelepasan kecil ya, itu sudah cukup ya untuk membuka ruang yang baru ya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat ya, sebenarnya apa yang kita bahas hari ini baru gambaran besarnya saja ya. Di buku Ramalan Sio Ayam Agustus ya 2026, aku membahas lebih lengkap bagaimana ritme energi setiap minggu, tanggal-tanggal yang lebih mendukung untuk keputusan penting, kondisi karir, keuangan asmara, kesehatan, hubungan dengan setiap sio ya, sampai strategi praktis ya agar kamu bisa menjalani bulan ini dengan lebih tenang dan terarah ya. Semuanya disusun berdasarkan tema energi yang sama ya, tetapi dijelaskan lebih rinci dan aplikatif ya, karena tujuanku bukan sekedar membuatmu tahu apa yang mungkin terjadi ya, tetapi membantumu lebih siap ketika kesempatan itu benar-benar datang ya. Semoga setelah mendengar pembahasan hari ini ya, kamu tidak lagi melihat bulan Agustus sebagai bulan yang menakutkan ya, melainkan sebagai bulan untuk bertumbuh ya, bulan untuk lebih mengenal dirimu sendiri ya, dan bulan untuk membuktikan ya, bukan kepada orang lain tetapi kepada dirimu sendiri, bahwa kamu mampu melewati semua proses ini ya. Aku hari ini ya, dan jika kamu masih penasaran dengan pembahasan ini ya, aku menyiapkan beberapa tulisan untuk menemani perjalananmu ya. Kamu bisa menemukannya melalui tautan di deskripsi ya. Terima kasih sudah hadir hari ini. Salam hangat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya ya.